Oke, hari ini tanggal 4 bulan November jam 1:27 malam. Dalam video ini saya akan coba menjelaskan apa yang saya habis pelajari. Jadi tadi saya mulai belajar text editor, salah satu text editor selain VS Code, yaitu Vim. Dan saya nonton channel YouTube ini di Prime Gun. Dan jujur saja text editor ternyata lumayan bagus setelah saya coba. Ya mungkin masih dalam basic-basicnya, tapi satu hal yang saya suka di sini adalah semua di sini menggunakan shortcut. Jadi kemungkinan besar kayak kalau kita gunakan Vim itu otomatis semua kita gunakan keyboard, tidak pakai mouse sama sekali. Dan itu sudah sangat-sangat interesting lah gitu ya, menarik. Jadi kali ini saya akan coba saya akan coba jelaskan apa saja yang telah saya coba pelajari tadi. Oke, kita buka terminal. Saya sudah install Vim di Linux ini. Jadi sekarang lah, kita simpan di dokumen. Kita ke folder dokumen dan mari kita buat folder baru dengan menggunakan mkdir. Terus nama foldernya, misalkan sini nama foldernya Vim. Di sini kita pindah directory. Coba klik lagi ls, ini folder baru. Sekarang selanjutnya kita buat file baru. Nah, untuk lebih menarik di sini saya kan juga ingin belajar bahasa pemrograman C atau C, dan kata sih salah satu buku terbaik untuk belajar bahasa C itu pakai ini dari Brian Kernighan dengan Dennis M. Ritchie. Mungkin kita akan coba buat program C menggunakan Vim. Di sini kita mulai dari chapter 1. 1.1 Getting Started. The only way to learn a new programming language is by writing program. Ini betul itu. Dan kita langsung saja lompat di sini. In C, the program to print hello world. Jadi kita akan buat yang paling mudah lah, hello world dulu. Kemudian kita ke terminal lagi. Sekarang kita buka Vim. Untuk buka Vim ya cukup tulis namanya gitu, perintahnya Vim, enter. Nah, sekarang sudah masuk di Vim. Nah, biasanya untuk setelah masuk di Vim, hal yang paling kesusahan adalah bagaimana cara keluar dari sini, karena ya tidak ada buttonnya sama sekali. Jadi kalau mau keluar itu bisa gunakan, kita tekan dulu escape, karena kita sekarang lagi ada di menu insert, yang ini mode insert. Mode insert artinya itu kita cuma bisa menulis gitu, cuma bisa mengetik di dalam sini seperti ini. Jadi kalau ingin keluar ya kita harus keluar dari mode insert dulu. Jadi untuk keluar kita tekan escape, kemudian saya akan coba perkecil dulu terminalnya. Kemudian sini klik tanda ini titik 2 key. Jadi ini untuk keluar dari Vimnya. Enter. Nah, ini ada peringatan no write chance last chance. Ini katanya tidak bisa. Nah, kalau masih tidak bisa, kita gunakan lagi ulang kayak tadi, key tapi pakai tanda seru. Langsung keluar dari Vim. Sekarang kita akan buat file sederhana. Sini tulis saja v, terus bukan Vim ya, tapi v terus nama filenya. Misalkan nama filenya sini hello.c. Jadi kita akan buat bahasa pemrogramannya di bahasa C. Enter, kita langsung masuk di text editornya dan kita akan coba buat. Yang pertama kita include dulu library-nya. Kita sekarang harus mulai masuk di mode insert. Include. Ada library yang harus diimport. Studio.h. Terus kita buat file main-nya, terus ya ini serba manual ya, masih belum ada kayak bantuan kayak seperti biasa ya, kayak harus kontrol spasi gitu otomatis dia buat kan. Yang ini benar-benar kayak manual sama sekali gitu ya, sangat menarik. Sini kita akan ketik sini printf untuk ya memprintnya hello world. Sini hello world. Saya menggunakan Vim. Kita akan print ini. Jangan lupa titik komanya, terus
return 0. Oke. Ini mode write-nya. Saya simpel ini. Terus ini ya kalian bisa juga lihat di sini ada setelah download key screen-nya, jadi ketika saya ketik sesuatu sini akan muncul ya. Oke, lanjut. Ini beberapa shortcut mungkin saya akan coba ingat-ingat kembali. Yang pertama itu ini kan mode insert. Nah, ada lagi mode lain yaitu mode normal namanya. Jadi untuk masuk di mode normal cukup klik escape. Kalau sudah masuk di escape, di sini untuk pindah lainnya kan biasanya kalau kita pindah ya pakai mouse gitu ya. Ini misalkan saya ingin pindah baris ke atas, saya bisa tekan K sekarang, jadi dia akan naik di atas. Kalau saya tekan J, dia akan turun ke bawah. Kalau saya tekan H, itu dia akan geser ke kiri. Dan kalau saya tekan L, itu dia akan geser ke kanan. Nah, mulai dari dulu yang ini kan kurang efektif ya. Kalau misalkan saya ingin pergi ke ujungnya printf, klik H itu kayaknya agak lama gitu satu-satu kan. Jadi ada cara lainnya, itu bisa klik dengan B. Jadi B itu dia akan kayak loncat gitu, loncat satu kata gitu. Coba kita coba klik B. Nah untuk maju ke depannya itu klik W. Nah kayak gini. Jadi ini agak lebih mendingan lah dibandingkan harus menggunakan tadi. Oke, misalkan sekarang saya akan naik di atas, paling atas. Nah ini yang menarik. Jadi misalkan kalau saya ingin pindah ke bawah nih, misalkan saya ingin pindah ke baris sekian dan sekian lah gitu ya. Misalkan saya ingin pindah, coba kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya ingin pindah ke baris 5 yang paling ujung. Untuk pindah ke bawah itu kita bisa gunakan caranya tadi, saya klik 5 baru klik K. Kayaknya salah. Oke, coba kita K baru 5. Tidak juga. Sabar, kita coba ulang deh. Oh iya, harusnya J ya. Aduh, K itu kan naik di atas ya. Kalau J turun ke bawah. Oke, kalau saya klik 5J, nanti dia akan turun ke bawah. Jadi kayak gitu. Jadi misalkan kalau saya ingin pindah ke baris 10 ke bawah, ya tinggal 10J gitu. Cukup menarik ya. Terus apa lagi ya? Ini B-nya begini. Ya, untuk menghapus. Misalkan kalau ingin saya ingin hapus yang baris ini, baris printnya ini, itu cukup klik untuk hapus satu baris ini secara keseluruhan. Misalkan kalau di VS Code ya tinggal di blok dulu kan gitu, di blok baru klik delete. Nah kalau di Vim itu kan seperti kita tahu bahwa semua di sini gunakan keyboard. Di sini saya cukup klik D sebanyak 2 kali. Jadi kalau saya klik DD, nanti dia langsung terhapus satu barisnya. Nah terus kalau ingin undo itu tinggal tekan U. Tekan ini U. Nah itu dia akan undo. Ctrl Z ya, begitu sederhananya. Terus apa lagi ya? Apalagi coba saya ingat lagi apa yang saya ingat. Mungkin saja dulu ya, kurang lebih yang oh iya, ada lagi satu. Misalkan saya ingin hapus, misalkan saya ingin hapus yang di bagian mana nih? Saya menggunakan itu ya. Terus backward dulu. Kalau saya ingin gunakan ini, saya bisa klik saja DB. DB ini D dengan B, nanti dia akan hapus satu kata. Nah, kayak gitu. Keren sekali ya, anjir. Ini mungkin masih banyak shortcut lain, tapi ya so far baru ini saja. Dan jujur saja ini akan saya pelajari sih karena saya suka juga mengetik dan ya lebih menyenangkan lah. Wait. Dan terus selanjutnya kayaknya sih setelah saya melihat di beberapa YouTuber lain ketika mereka gunakan Vim, ternyata lebih cepat dibandingkan menggunakan kayak VS Code dan itu menarik sih. Sekarang kita coba simpan filenya. Untuk simpan file itu kita masuk di mode, ini kan sudah masuk mode normal, jadi itu bisa klik save kayak tadi gini. Terus untuk simpannya itu bisa klik W, tapi kalau W ini cukup dia simpan saja. Tapi kalau kita ingin simpan sekaligus keluar ya tinggal klik W dengan key.
W dengan Q atau key ya gitu, enter, nanti dia akan simpan. Jadi kalau saya lihat listnya di sini, kita buka di terminal, kita di list sini, di sini ada file hello.c. Nah sekarang bagaimana cara untuk runnya? Seperti kita ingat bahwa di bash pemrograman C untuk runnya nggak bisa langsung seperti ini, jadi kita harus compile dulu. Oke, kita baca di sini ya. Oke, kita lanjut. Di sini just how to run this program depends the system you are using. Oke, kita baca lagi. Dan mana nih coba? Oke, mana nih? Ya, untuk compile itu kita gunakan ini. Oke, kita coba. Di sini gunakan cc baru nama filenya. Oke, nama filenya hello tadi. Klik enter. Oh, ternyata ada error katanya. Di sini kita iya, saya ingat. Di baris 3 di sini kita lupa harus gunakan integer, kita lupa. Karena kita kan tadi pakai return 0 ya. Iya ya. Sorry. Oke, kita masuk lagi di vim-nya, berarti v hello.c. Ini mode write, mode insert. Jadi sini kita tambahkan int integer, baru kita coba save ulang lagi. Oke, masuk ke mode normal, tekan escape, terus baru klik apa tadi, wq. Oke, kita coba compile ulang lagi. Oke, sudah. Coba kita list ls, sini sudah ada outputnya. Sini outputnya nama foldernya a.out. Jadi untuk kasih run filenya ya cukup gini, seperti biasa ya kalau di Linux untuk run file out. Kita enter dan langsung tampil ya di sini. Dang, this is oke. Kita coba perbaiki sedikit ya. Oke. V hello.c. Di sini harusnya kita tambahkan /n untuk masuk mode write dulu. Insert untuk masuk di mode insert, misalkan ini kan mode normal ya. Ini kan mode normal. Untuk masuk di menu insert itu tekan I. Nah, nanti akan muncul sini insert. Berarti sekarang kita lagi di mode insert. Oke, sini saya tambahkan, sini saya menggunakan vim dan /n untuk membuat baris baru. Selanjutnya, kalau kita lihat di buku ini, buku tutorial sini, di sini dia tidak pakai integer. Jadi kita coba apakah bisa ya, tidak. Kita hapus di bagian integer ini, tapi di nilai returnnya kita juga hapus. Jadi kita hanya sisakan printnya saja. Oke, kembali lagi, Ctrl C, Q. Oke, kalau sudah kita compile lagi hello.c. Oh, tidak bisa ya, memang harus, katanya harus. Tapi di sini kenapa bisa di sini bukunya? Hello.c, kita lihat lagi. Oke, nampaknya sih nggak tahu sih apakah bukunya, tapi memang ini bukunya memang dari tahun 85-an gitu. Jadi ini termasuk buku pertama DC, jadi tidak tahu kenapa bisa error. Saya belum tahu juga. Tapi ya, pakai default saja, integer main, terus ini kita akan return 0 atau 0. Oke. Kemudian kita coba mode normal, di mode normal lagi, baru save lagi. Oke, kalau sudah, sekarang kita compile lagi. Compile cc. Hello.c. Terus jalankan. Oke, berhasil ya. Ini kita sudah tambahkan baris baru tadi, jadi sekarang terminalnya turun ke bawah. Kalau yang sebelumnya tadi di sini tidak turun. Oke, kita coba clear terminalnya biar bersih. Dan selain ini apa lagi ya? Di sini penjelasan codingannya, lanjut. Variable. Oke, ini ada codingan apa nih? Coba.
Okay, the program itself still consists of the definition of single function named main. It is longer than the one that printed hello world, but not complicated. It introduced several new areas, including comments, declaration, variable, arithmetic expression, loops, and from body output. Jadi ini semacam apa ya? Fahrenheit. Low limit amplitude scale, upper limit step size. Oh iya, ini kayaknya konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Tapi kayaknya terlalu panjang sih. Tapi apa? Kita coba saja dulu. Di sini kita akan belajar ini apa tadi dia bilang variable, komentar, deklarasi, variable, terus arithmetic expression. Terus ada juga perulangan dan outputnya. Keren juga ya. Oke, mungkin kita coba ya. Kita buat file baru kalau gitu. Kita buat file baru di sini misalkan apa ya? Konversi suhu. Oke. Konversi suhu .c. Oke, sudah masuk di file baru. Sekarang kita buat include. Iya, karena ini saya masih gunakan Vim, jadi harus serba manual saya ketik. Tidak ada kayak semacam bantuan gitu. Belum ada ekstensinya ya. Tapi tidak tahu sih bagaimana nanti caranya ya. Nantilah. Integer main. Oke, lanjut. Tapi lumayan jauh ya. Di sini integer. Oke, ini namanya deklarasi variable, dan variable ini artinya integer. Salah satu tipe data yang ada pada bus pemrograman. Oke, misalkan sini var sama dengan 0, apa ini 2? Oh, salah. Langsung dibawa sini in var. Jadi ini artinya Fahrenheit terus Celsius. Jadi kita deklarasikan dua variabel di sini. Celsius titik koma. Selanjutnya sini kita buat in lower sama upper sama step. Oke, ini kayaknya untuk perulangannya nanti ya. Nah, ini kita sudah deklarasi sudah inisiasi variabelnya. Sekarang kita harus isi variabel tersebut. Misalkan sini. Ya, saya akan coba jelaskan dulu. Seingat saya, ketika kita buat seperti ini, integer lower, upper dengan step, ini sebenarnya kita sudah buat alokasikan di memorinya komputer. Namun itu kayak baru sekedar alamatnya saja, belum ada isinya. Jadi kalau ingin kita isi, misalkan sini lower tadi ya, kita isi dengan berapa di sini? Oke, isi dengan 0. Selanjutnya ada upper, isinya dengan 300, dan step itu 20, dan var sama dengan lower. Oke, jadi Fahrenheit sekarang variabel yang nilainya adalah 0. Kenapa 0? Karena lower isinya sini 0. Oke, di sini mulai pengenalan perulangannya. Di sini perulangannya menggunakan while var kurang dari sama dengan upper. Upper ini tadi nilainya 300. Oke, sini di dalamnya kita isi Celsius. Oke, saya pastikan saja kalau ini benar. Oke, Celsius sama dengan 5 dikali dengan var kurang 32. Ya, ini rumusnya ya untuk konversi suhunya. Terus dibagi 9. Kemudian di sini kita akan gunakan printf untuk menampilkan tadi ya. Nah, ini oh shit, I remember this. Oke, di sini ada yang menarik. Berbeda dengan bahasa pemrograman yang lainnya, kalau kita ingin tampilkan sesuatu di sini, kita harus apa namanya bisa bilangnya? Kita harus tipe datanya kita harus juga spesifikasikan untuk menampilkannya. Jadi misalkan di sini ini kan kita ingin tampilkan Fahrenheit sama Celsiusnya.
Jadi yang pertama itu %d slash t d slash t %d slash n. Oke, ini apa namanya dulu, saya lupa ya, pointer atau kalau tidak salah, I don't know, I forget it. Terus ini kita isi dengan var. Oke, ya var terus Celsius. Oh, I know. Oke, semua mulai ingat. Oke, titik koma. Jadi maksudnya adalah var ini kan dia nanti hasilnya nanti pasti akan apa ya, bisa bilang dia kan tipe data angka ya atau integer. Jadi di sini kita tampilkan di ini adalah kalau tidak salah ya decimal, double, something like that, dan seterusnya lah. Oke lah, saya belum terlalu tahu ya, sudah agak-agak lupa. Oke, lanjut. Sini misalkan var sama dengan var tambah step. Oke, jadi selama Fahrenheit kurang dari upper, jadi maksudnya Fahrenheit kan sekarang tadi berapa, 0 ya, dimulai dari 0 kurang dari upper berapa, 300 ya. Jadi dia akan melakukan perulangan selama kondisinya ini benar, dia akan ulang-ulangi terus. Nah, terus di bawahnya sini ada increment. Ini namanya increment. Maksudnya adalah ketika sudah sampai di sini perulangannya, yang tadinya nilainya var ini adalah 0, itu ditambah dengan step tadi nilainya 20, berarti dia bertambah dari 0 ke 20. Setelah perulangan ke 1 selesai, nanti dia bertambah lagi, jadi 20 tambah 20 40, 40 tambah 20 60, dan seterusnya sampai dia ke 300. Kalau sudah lebih dari 300 berarti kan kondisinya sudah salah, berarti dia akan keluar dari program ini. Oke, kurang lebih mungkin seperti itu untuk codingan yang ini. Terus terakhir jangan lupa, karena kita gunakan integer sini ya tinggal klik return 0. Oh iya, coba saya ingin pindah di main tapi pakai keyboard. Oke, mau masuk mode normal baru klik K biar lebih cepat, misalkan 7K, 2K, oke, 4K, 2J. Gila, keren juga ya. Oke, kita save sini, WQ. Oke, tadi kan kalau kita simpan, saya pengen simpannya sekarang compile-nya namanya berbeda. Oke, kalau saya masih ingat tadi GCC, ini artinya, terus nama filenya konversi suhu datar O. Jadi kita akan compile, terus sini nama filenya. Sekarang sini nama filenya konversi. Oke, enter. Oke, di sini ada error katanya sini. Oke, stepnya kurang titik koma, terus Celsiusnya itu undergrade, berarti salah sintaks kayaknya. Ini yang agak susah karena semua di sini serba manual. Jadi ya kembali lagi di konversi suhu, kita masuk. Nah, kita perbaiki error yang kita ada. Oke, kita masuk dulu mode insert. Terus gini. Terus apa lagi ya? Ini Celsius katanya salah katanya. Coba kita perhatikan lagi. Cell. Ya, salah memangnya, namanya beda kalau kalian perhatikan. Namanya beda di inisialisasi yang di atas sama yang di bawahnya. Jadi sini kita ubah saja pakai yang kita sudah pelajari tadi, dB. Oke. Klik dB. Nanti dihapus satu kata. Wis, man. Oke. Masuk ke mode insert, caranya klik I. Langsung Celsius. Oke. Ini kayaknya sudah benar ya. Coba kita keluar lagi di sini. Terus modenya kita masuk mode normal ya. Terus klik titik 2 WQ. Oke, seingat saya. Oke, kalau sudah kita coba konversi ulang ya. Klik
Masih salah juga di bagian situ. Oke, namanya ulang lagi kawan-kawan. Konversi. Oke, ternyata di sini masih salah di sini. Kita hapus. Oke, cara hapusnya masuk dulu mode insert. Hapus ini Celsius. Ya saya tahu ini penulisan Celsiusnya salah, tapi ya yang penting kan variabelnya namanya sama persis ya. Harusnya sih ditulis pakai sel S-nya, ini harusnya S ya, tapi ya bodo amat lah ya. Atau mungkin kita perbaiki ya. Oke lah, kita perbaiki saja ya. S. Terus mode normal naik di atas, bukan, aduh salah. Naik di atas itu tekan K ya. Baru pindah. Pindahnya biar cepat, klik back B. Oke. Klik di B. Oh my god, I screw up. Ini begini, sabar kita perhatikan lagi. Dipakai lagi dong. Pakai. Oke, selanjutnya. Aduh, jangan pakai harapan, harusnya pakai mode sini aja ya. Naik ke atas, kita coba perbaiki lah. Di sini harusnya Celsius, oke. Sini mode right, terus Celsius. Pastikan oke benar. Terus kita ingin naik di atas. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke 8. Cara cepatnya gunakan 8K. Aduh, bukannya. Kita karena belum masuk mode normal. Klik escape baru 8K. Salah perhitungan. Oke. Klik K lagi. Oke. Sini kita ubah lagi. Sini kita hapus, insert, delete, Celsius. Oke. Tidak tahu apakah masih ada lagi yang error. Karena jujur ini saya belum terbiasa dengan tanpa bantuan ekstensi dan sebagainya. Ini benar-benar manual sekali. Tapi ya lumayan seru lah untuk sekedar latihan. Oke, kita coba escape. Kita simpan filenya, BQ lagi, terus kita coba clear lagi ya. Kita konversi. Oke, jadi konversinya selesai. Terus apa ya sekarang ya? Kita list. Nah, ini sudah ada konversi, coba. Oke, bagaimana cara untuk runnya? Ya konversi seperti ini, klik. Tampil. Sekarang ini sudah konversi. Jadi di sebelah kiri, oke. Sebelah kiri itu Fahrenheit, 0 Fahrenheit itu setara dengan min 17 Celsius. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Oke, itu untuk yang ingin saya bahas, dan jujur ini akan saya pelajari. Ini masih versi manual, dan ya kalau jujur kenapa alasan pakai ini, Vim seperti kita tahu bahwa saya suka typing, I like typing, and if I know this, so I think I can much faster when I using Vim. Tentu ini masih pakai Vim, kata orang sih katanya nanti pakai NeoVim dan Vim lainnya lah. Tapi yang ini masih versi Vim yang ya paling manual lah. Tapi if I'm being honest, I really enjoy these things. I really like it. Oke, mungkin saja sekian, dan ya terima kasih.